Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu yang disimbolkan dengan A per B. Nah, di mana A ini seringkali kita sebut sebagai pembilang, sedangkan B ini sebagai penyebut. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa pembagi itu tidak boleh sama dengan 0 karena hasilnya tidak terdefinisi. Nah, saya akan berikan contoh tentang pecahan. Oke, misalkan kita punya sebuah kue. Kemudian kue ini saya bagi 2. Maka kue ini menjadi terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, anggaplah ini bagian yang di atas sama dengan bagian yang di bawah. Sehingga bagian yang di atas ini itu adalah 1/2 bagian, sedangkan bagian yang di bawah juga 1/2 bagian. Nah, satu ini disebut sebagai pembilang. Oke, atau satu dari 2 kuantitas. Jadi di sini kuantitasnya ada 2 karena terbagi 2. Nah, jadi satu ini disebut pembilang, yang 2 ini disebut sebagai penyebut. Jadi satu bagian dari keseluruhan ada 2 bagian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya apa? Saya akan berikan langsung contohnya. Misalkan tadi kalau 1/2, ini saya bagi 2. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah 1/2. Nah, selanjutnya kalau saya buat bentuk yang sama, tapi saya bagi 4. Oke. Maka bagian yang di atas ini, bagian yang di atas ini nilainya sama dengan 1/2. Tapi ini saya bisa tuliskan dia bukan 1/2, tapi ada berapa totalnya? 1, 2, jadi ada 2. Dari total 4 bagian, jadi 2/4. Oke, jadi sama-sama jumlahnya, ini nilainya sama, tapi bentuknya berbeda. Satu saya tulis 1/2, satunya lagi saya tulis 2/4. Begitupun kalau saya buat lagi 1. Oke. Tapi kali ini saya bagi 8. Nah, saya arsir untuk nilai yang sama. Tapi kali ini penulisannya berbeda. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari total 8 bagian. 8/4. Penulisannya berbeda. Nah, karena nilainya sama, ini disebut juga dengan pecahan senilai. Lihat, ini sama. Oke, jadi 1/2, 2/4, 4/8 itu semuanya senilai. Bayangkan kalau ini saya bagi 2, seperti ini sama dengan 2/4. Kalau saya bagi lagi ini menjadi 8 bagian,
Ini sama saja 4/8. Tapi sama saja kalau saya lihat dari sisi bagi duanya saja, ini sama dengan 1/2. Oke. Nah, begitulah konsep dari pecahan senilai. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan. Pertama, saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Misalkan 1/4 ditambah 2/4. Nah, kalau penyebutnya sama kan gampang ya, langsung kita jumlahkan pembilangnya 1 tambah 2, 3. Penyebutnya tetap 4. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa penyebutnya tidak dijumlahkan? Baik, saya akan membuat sebuah ilustrasi tentang penjumlahan pecahan. Ini adalah 1/4. 1/4 berarti, ini saya bagi 4 ya. 1/4 itu berarti seperti ini ya. 1/4. Oke, ini 1/4. Selanjutnya 2/4. Berarti ada 2 yang diarsir dari total 4 bagian. Ini 2/4. Kalau digabungkan, dia akan menjadi dijumlahkan bagian diarsir ini totalnya ada 3. Jadi dia menjadi 3/4. Nah, 4-nya ini penyebutnya tidak berubah karena kuantitasnya secara keseluruhan itu pembaginya itu sama. Oke. Nah, bagaimana dengan penjumlahan yang berbeda penyebut? Oke, saya berikan contoh. Misalkan 1/2 ditambah 2/3. Oke, kita ilustrasikan lagi. 1/2. Oke, ini 1/2. Kemudian 2/3. Nah, untuk 2/3 ini saya akan bagi secara vertikal. Ini 2/3, jadi saya bagi 3, tapi yang diarsir ada 2. Nah, ini proporsinya berbeda. Oke, jadi proporsinya berbeda. Nah, supaya proporsinya sama, saya bagi 3 yang 1/2 ini. Oke, sehingga dia menjadi 3/6. Kemudian saya juga bagi 2 yang terbagi 3 tadi. Nah, oke, saya bagi 2 seperti ini. Sehingga dia menjadi 4/6. Jadi 4 yang diarsir dari total 6. 6 bagian. Oke, sekarang proporsinya sudah sama. Potongannya sudah sama semua. Semuanya terbagi 6. Ini terbagi 6, ini terbagi 6. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan seperti biasa. 3 tambah 4, 7. 6 penyebutnya sama. Oke, kalau kita tuliskan ilustrasinya, dia seperti ini. Oke, jadi ini dibagi 2, kemudian dibagi 3. Ini totalnya ada 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Nah, bagaimana Pak kalau seperti ini? Ini kan cuma 6. Nah, kalau cuma 6 berarti kita buat lagi 1. Buat lagi 1, kemudian kita bagi 6 lagi. Nah, tambah 1. Jadi totalnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari 6 bagian untuk 1 porsi. Nah, kenapa tidak dijumlahkan? Ini kan ada 6 bagian, ada 6 bagian. Berarti seharusnya 12 dong. Nah, inilah konsep pecahan. Konsep pecahan itu tidak menjumlahkan seluruh bagian, tapi per 6 ini adalah bagian untuk 1 porsi. Jadi ini 1 porsi, ini 1 porsi. Masing-masing dibagi 6. Nah, itu disebut pecahan 1/6. Nah, kalau kita gabung total semuanya, ini kan adalah satu kesatuan utuh ya. Semuanya utuh. Berarti ini disebut sebagai 1. Karena ini semuanya penuh.
Oke. Atau bisa kita tulis ini 6/6. 6/6 sama dengan 1. Ini hanya 1 dari 6. Oke. Nah, 6/6 itu sama dengan 1, 1/6 sama dengan 1/6. Sehingga 7/6 juga sama saja dengan 1/6. Dia menjadi pecahan campuran antara bilangan bulat yaitu 1, ini yang sudah penuh, sama 1/6 yang belum penuh atau belum utuh, hanya 1/6. Oke, itulah konsep penjumlahan pecahan. Selanjutnya kita pindah ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan pada dasarnya mirip-mirip dengan penjumlahan pecahan. Yang pertama adalah penyebutnya harus sama. Nah, untuk penyebut yang sama saya skip saja karena konsepnya sama. Langsung saja kita kurangi pembilangnya. Saya akan memberikan contoh untuk pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan 3/4 dikurang 2/3. Oke. 3/4. Saya akan membagi secara horizontal. Ini saya bagi 4. Yang diarsir ada 3. Kemudian yang 2/3 saya bagi secara vertikal. Ini saya bagi 3. Yang diarsir ada 2. Oke, nah karena potongannya masih berbeda sama seperti tadi. Yang 3/4 ini saya bagi 3 secara vertikal. Yang 2/3 ini saya bagi 4 secara horizontal. Nah, sekarang masing-masing sudah terbagi sebanyak 12. Yang ini ada 1, 2, 3, 9 9/12 dikurang. Yang ini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. 8/12. Jadi ada 8 bagian dari total 12. Kalau yang ini ada 9 bagian yang diarsir dari total 12 bagian. Sehingga kalau dikurang menjadi 1/12. Oke. Nah, inilah pengurangan pecahan untuk penyebut yang berbeda. Selanjutnya perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan pertama saya akan jelaskan tentang perkalian pecahan dengan bilangan bulat 1/2 kali 2. Oke, berarti kita punya ada 2 kotak. Ada 2 kotak yang utuh. Setengah dari 2. Jadi kita ambil setengahnya saja, berarti 1/2-nya saja. Berarti hanya ada 1. Jadi di sini setengah dari 2 itu sama dengan 1. Oke. Nah, bagaimana perkalian dengan pecahan dengan pecahan? Misalnya setengah dari 1/4. Oke, pertama kita gambar 1/4. Nah, ini adalah 1/4. Setengah dari 1/4 berarti 1/4 ini saya bagi 2. Saya bagi 2. Setengahnya berarti cuma ini saja. Oke. Nah, masalahnya adalah semua bagian belum sama. Berarti supaya semua bagian sama, saya ini bagi 2 juga, ini saya bagi 2, saya bagi 2. Sehingga semuanya terbagi jadi 8. Nah, tapi yang diarsir yang merah ini cuma 1. Berarti hasilnya adalah ini sama dengan 1/8. Jadi 1 yang diarsir dari total 8. Kenapa ini tidak dihitung? Nah, sama dengan konsep yang tadi. Ini kan ada 2
Setengahnya berarti kita cuma hitung setengahnya saja. Yang ini tadi 1/4, yang kita hitung dibagi 2, berarti kita hitung cuma setengahnya saja. Makanya ini nggak dihitung. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa perkalian pecahan sama saja kalau kita kali saja pembilang dengan pembilang. 1 kali 1 menjadi 1, 2 kali 4 penyebut dengan penyebut sama dengan 8. Sehingga bisa kita tulis jika ada A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Terakhir, tentang pembagian pecahan. Nah, mungkin banyak kalian yang belajar di sekolah, jika ada pembagian A per B dibagi C per D, maka dia akan berubah menjadi perkalian, jadi A per B dikali D per C. Tapi ini C per D dibalik menjadi D per C. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan secara konseptual kenapa sih bisa dibalik dan bagaimana pemahamannya secara konseptual. Saya akan berikan contoh. Misalkan kita punya 2 dibagi 1/2. Nah, sebelum saya jelaskan tentang ini, saya akan jelaskan konsep pembagian bilangan. Misalkan kita punya bilangan 6, jika dibagi 2 hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 3. Kenapa 3? Ini karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Artinya 3 kali saya ambil 2 untuk menghasilkan 6. Selanjutnya saya berikan contoh lain. Misalnya 8 dibagi 4. Berapa kali saya ambil 4 untuk mendapatkan 8? 2 kali. Jadi 2 kali 4 untuk menghasilkan 8. Nah, begitupun dengan pembagian pecahan. 2 dibagi 1/2. Berapa kali saya ambil 1/2 untuk menghasilkan 2? 2 bilangan utuh. Oke, kita lihat. Ini adalah 1/2. Ya, ini 1/2. Yang di bawah ini juga 1/2. Oke. Kalau 1/2 ditambah 1/2 baru utuh menjadi 1. Ini 1. Belum menghasilkan 2. Berarti kalau saya mau menghasilkan 2, saya harus menambah lagi 1/2. Oke, saya butuh lagi 1/2 sebanyak 2. Ini 1/2, ini 1/2, baru menghasilkan juga 1. Jadi untuk menghasilkan 2, saya butuh 4 1/2. 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 dibagi 1/2 itu sama dengan 4. Oke, jadi 4 kali 1/2. 4 kali 1/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Oke. Jadi pembagian itu masih berkaitan dengan perkalian. Nah, bagaimana dengan pembagian pecahan dengan pecahan? Ini kan bilangan bulat dibagi pecahan. Saya berikan lagi contoh ya. Pecahan dibagi pecahan. Misalkan 1/2 kita bagi 1/4. Ini artinya apa? Berapa kali kita ambil 1/4 untuk menghasilkan 1/2? Nah, kita lihat 1/4 itu seperti apa sih? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah 1/4. Nah, untuk menghasilkan 1/2, saya butuh lagi 1/4. Ini 1/4. Jadi ini 1/4, ini 1/4. Ini juga 1/4. Nah, kalau saya total 1/4 ditambah 1/4 dapat 2/4. 2/4 senilai dengan 1/2. Jadi saya butuh 2/4 untuk menghasilkan 1/2. Jadi jawabannya adalah 2. Karena 2 dikali 1/4, ini kan sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Nah, karena inilah sebabnya kenapa
ketika kita melakukan pembagian pecahan, 1/2 dibagi 1/4 itu sama dengan 1/2 dikali 4/1 sama dengan 4/2. Ini 1 kali 4, 4, 2 kali 1, 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2, ini juga sama-sama 2. Jawaban yang di bawah ini prosedural, jadi harus dihafal langkah-langkahnya. Sedangkan yang di atas ini adalah konseptualnya. Oke, jadi kalian harus paham dulu konseptualnya agar bisa membantu siswa paham tentang konsep pecahan itu sendiri. Terutama bagian untuk pembagian pecahan. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga terjawab penasarannya kok bisa dalam pembagian pecahan itu harus dibalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.